Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melaksanakan ibadah salat Jumat pada siang hari ini, ada beberapa pengumuman yang perlu kami sampaikan. Pertama, dimohon kepada seluruh jamaah agar perlu mematuhi protokol kesehatan yang telah ditentukan. Dan yang kedua, alhamdulillah, jumlah infak pekan lalu sebesar Rp4.113.400. Semoga amal ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang bertindak sebagai khatib pada Jumat kali ini yang terhormat Al-Ustadz Dr. Andes Husnul Fatoni MAG. Kemudian yang bertindak selaku imam Saudara Fikri Rabbuna, dan yang bertindak selaku muazin Saudara Rizaldi Sidi Madani. Kepada yang terhormat Al-Ustadz Dr. Andes Husnul Fatoni MAG dipersilakan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول حي على الفلاح.
لا إله إلا الله. Alhamdulillah alladzi anzalal Qur'an hudan lil mu'minina wa rahmah wa atamma bihi ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam afdhala ni'mah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh anqazana wa salaka bina tariqal hidayah wa akhrajana minaz zulumati ilan nuri tauhidi wal khurriyah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hazan nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa sabaqal mukhlisun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim ya ayyuhallazina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan yang mulia ini, marilah kita senantiasa berupaya untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Upaya meningkatkan iman dan takwa kepada Allah sampai melahirkan sikap komitmen terhadap kebenaran yang kita imani. Rasulullah SAW pernah mengingatkan, badiru bil a'mali fitanan ka kita ilail muslim yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiron wa yumsi mu'minan wa yusbiha kafiron yabi'u dinau bi ardi minad dunya. Bersegeralah beramal karena akan datang fitnah besar menimpa kalian seperti gelap menyelimuti malam. Pagi hari seseorang masih beriman, sore hari sudah berubah menjadi kafir. Sore hari seseorang masih beriman, pagi hari sudah berubah menjadi kafir. Ya biudinau bi ardi minat dunya, dijual imannya untuk kepentingan dunia. Rawahul Bukhari. Atas dasar inilah maka marilah kita senantiasa berupaya untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, agar keimanan dan ketakwaan senantiasa kita jaga dengan sikap istiqomah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kesempatan yang mulia ini, mari kita mengkaji satu materi yang diamanatkan oleh takmir, yakni cara efektif menggapai ketenangan jiwa. Kalau kita merujuk surat Al-Fajr ayat 27 sampai dengan ayat 30, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memanggil hambanya dengan panggilan yang sangat mulia, sangat terhormat, dan penuh cinta kasih. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kamu kepada Tuhanmu dengan sukacita dan mendapat ridho. Bergabunglah bersama hamba-hamba yang aku ridhoi dan masuklah ke dalam surga. Nafsu mutmainnah adalah jiwa yang tenang. Nafsu mutmainnah ini menjadi sumber keinginan yang baik, dicapai dengan cara yang baik, dan apabila sudah berhasil istiqomah dalam kebaikan. Nah, selama hidup manusia, manakala
senantiasa bersumber keinginannya dari nafsu mutmainnah, maka hidupnya pasti dijamin tenang. Karena semua keinginan-keinginannya selalu keinginan yang baik, dicapai dengan cara yang baik, dan setelah berhasil istiqomah dalam kebaikan. Maka pantas kalau akhir hayat dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Kemudian diberikan fasilitas oleh Allah, mendapat ridho darinya, dikumpulkan bersama hamba-hamba yang dicintai, yang diridhoi, dan dipersilakan masuk surga. Lantas seperti apa langkah efektif untuk menggapai jiwa yang tenang itu? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada 5 langkah efektif agar hidup kita ini senantiasa dimotivasi oleh nafsu mutmainnah, oleh jiwa yang tenang. Langkah yang pertama, jiwa itu akan tenang apabila senantiasa bersanding dengan hidayatullah. Jiwa manusia itu akan tenang apabila selalu bersama petunjuknya Allah. Ilustrasi yang sangat sederhana. Kalau manusia itu berjalan dengan suasana terang benderang, bisa membaca rambu-rambu lalu lintas, maka perjalanan yang terang dan membaca rambu itu jelas dia tenang. Namun ketika berjalan di kegelapan malam, tidak bisa membaca rambu, maka pasti suasananya adalah penuh kegelisahan, ketakutan dan kecemasan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan petunjuk di dalam surat Ali Imran ayat 164. Laqad mannallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulan minhum min anfusihim yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Sungguh Allah telah memberi karunia yang besar kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, mensucikan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Dan sesungguhnya sebelum kedatangan rasul itu mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hidayatullah, petunjuk dari Allah itu harus senantiasa menyertai kehidupan, sehingga jiwa menjadi tenang, kehidupan manusia senantiasa bersumber keinginannya pada keinginan yang baik. Yang kedua, jiwa tenang itu apabila bersama dengan qalbun salim. Kalau hidayah itu tempatnya di dalam hati, maka hati itu harus mencapai qalbun salim. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menegaskan di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 87 sampai dengan 89, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, qalbun salim itu bisa dimaknai 2 makna. Yang pertama, kalau qalbun salim itu diartikan hati yang sehat, maka hati itu bebas dari amradul qulub, bebas dari penyakit-penyakit hati. Kalau qalbun salim itu dimaknai sebagai hati yang bersih, maka hati itu bersih dari segala yang mengotori hati. Maka kalau hati ini bebas dari penyakit hati dan dari segala perbuatan, perilaku,
pikiran yang dapat mengotori hati, maka dialah orang yang memiliki qalbun salim. Dan ketika qalbun salim mewarnai dalam kehidupan ini, maka dapat dipastikan jiwa manusia itu akan tenang, baik di dunia apalagi kelak saat menghadap Allah. Karena dengan tegas Allah menyatakan ketika hari di mana harta dan anak tidak berguna kecuali hamba-hamba yang menghadap Allah dengan qalbun salim. Yang ketiga, langkah efektif menggapai jiwa yang tenang adalah dengan ikhlasul arifin. Ikhlasul arifin ini artinya ikhlas pada tingkatan tertinggi. Di kalangan ulama tasawuf membagi ikhlas itu menjadi 3 tingkatan. Ada yang disebut dengan ikhlasul abdi, ikhlasnya orang yang mengabdi, yang dikejar adalah pahala, ganjaran, balasan. Menurut kritik ulama tasawuf, ikhlasul abdi ini berada pada derajat ikhlas yang paling rendah. Mengapa? Karena dalam beribadah meskipun ikhlas, tapi motifnya mengejar pahala. Bagaimana seandainya Allah enggak menyediakan pahala, enggak menjanjikan pahala, enggak memberi ganjaran? Tentu manusia malas dalam beribadah. Namun masih baik dibanding ibadah mencari pujian, riya, sum'ah dan ujub. Ada tingkatan ikhlas yang lebih bagus dari ikhlasul abdi, yaitu ikhlasul muhibbin, yakni ikhlasnya orang yang didorong rasa cinta. Orang itu kalau berkorban demi yang dicintai biasanya tidak hitungan, namun akan kecewa ketika cintanya tidak berbalas. Maka ada ikhlas yang paling sempurna, yaitu ikhlasul arifin, yakni dalam melaksanakan amal ibadah yang dicari semata-mata mardotillah, yaitu ridhonya Allah. Dalam surat Al-Baqarah 207, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardotillah wallahu ra'ufun bil ibad. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Korelasi ikhlasul arifin dengan jiwa yang tenang adalah kalau orang beribadah semata-mata mencari ridhonya Allah, yang diharap itu jelas, karena tidak ada yang memberi balasan kecuali Allah. Namun kalau berharap pujian orang tidak bisa diharap. Karena apa? Belum tentu kebaikan kita mendapat pujian orang. Karena itu akan kecewa ketika orang berbuat sesuatu mengharap balasan, mengharap pujian, mengharap pengalembono dan lain sebagainya. Maka menjadi sempurna ketika amal ibadah yang dilakukan seseorang semata-mata mencari ridhonya Allah. Langkah efektif yang keempat, jiwa tenang dengan zikrullah. Jamaah sekalian, di dalam surat Ar-Ra'd 28 Allah sudah menjanjikan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah, ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan zikir kepada Allah, dengan mengingat kepada Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sekali lagi nafsu mutmainnah, jiwa yang tenang akan dirasakan oleh pemilik jiwa itu manakala senantiasa berzikir kepada Allah. Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Nah, yang perlu direkonstruksi dalam pelaksanaan zikir adalah bahwa zikir itu sesungguhnya tidak sebatas zikir bil lisan,
tapi harus melibatkan hati yang namanya zikir bil qalbi. Sehingga ketika zikir bil lisan itu melibatkan hati, maka insya Allah zikirnya sepenuh hati, bukan setengah hati. Apalagi zikir bil fikri dan bil amali, sempurnanya zikir itu ketika zikir bil lisan diikuti dengan zikir bil qalbi, zikir bil fikri, dan zikir bil amali. Dijamin jiwa manusia akan tenang. Karena apa? Mampu merasa, menghadirkan rasa diawasi Allah, bersama Allah, kapan dan di mana saja mereka berada. Dan yang kelima, jiwa akan tenang manakala bersama dengan akhlakul karimah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Orang itu kalau berakhlak baik, hidupnya pasti tenang dan menenangkan orang banyak. Tapi kalau akhlaknya tercela, hidupnya tidak bakalan tenang. Dan orang lain pun dibikin tidak tenang. Ambil contoh, ketika orang berkata benar, kebenaran itu menenangkan orang yang berkata dan menenangkan orang yang dikata-katai benar itu. Sebaliknya orang itu kalau bohong, ingkar janji, khianat, itu tidak menenangkan diri. Karena apa? Fitrahnya itu menolak, hati nuraninya protes. Karena manusia itu sesungguhnya kalau sudah berhasil membohongi orang, lebih dulu dia itu berhasil membohongi dirinya sendiri. Dan itu membuat dia tidak tenang, apalagi orang lain. Karena itu jiwa manusia akan tenang ketika bersama dengan akhlakul karimah. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan apresiasi terhadap kaum beliau, umat beliau yang memiliki akhlak yang mulia. Apresiasi Rasul adalah inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamati ahasinakum akhlaqon. Sesungguhnya yang paling aku cintai di antara kalian dan paling dekat tempat duduknya denganku pada hari kiamat adalah mereka yang paling bagus akhlaknya di antara kalian. Hadis sahih riwayat Tirmizi. Maka jamaah sekalian, jiwa yang tenang itu bisa kita raih dengan cara yang sangat efektif kalau jiwa itu selalu bersama dengan hidayatullah, selalu bersama dengan qalbun salim, selalu bersama dengan ikhlasul arifin, selalu bersama dengan zikrullah, dan selalu bersama dengan akhlakul karimah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita sekalian, sehingga kita mampu memelihara jiwa kita selama hidup senantiasa nafsu mutmainnah, dan akhir hayat kelak akan dipanggil oleh Allah dengan panggilan yang sempurna, yang mulia dan terhormat. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mudah-mudahan derajat itu kita capai secara bersama-sama. Jalanallahu wa iyyakum minal faizinal aminin wa dakhalana wa iyyakum fi zumratil muwahhidin wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah alladzi ja'alal ilma taharatan linufus wa hadiyan ilal haq wa nuran lil basair wa tariqan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat.
Allahumma inna nas'aluka sabata fil amri wal azimata ala rusdi wa nas'aluka syukra ni'matika wa nas'aluka husna ibadatika wa nas'aluka qalban salima wa nas'aluka lisanan shadiqa wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nastaghfiruka lima ta'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma ansur fi biladina hadza imaman 'adilan wa biladil muslimina 'amatan innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa azabil akhirah wa syarrid dunya wa syarril akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammad Rasul. Allahu akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.